Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pemrograman Java di pertemuan ke-6 ya. Hari ini kita membahas tentang input data tapi menggunakan kelas yang berbeda, yaitu menggunakan kelas Java Swing JOption Pane ya, ini menggunakan keyboard tapi tampilannya GUI ya, itu graphic user interface. Jadi ada tampilannya. Untuk input data ini sama seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan keyboard ya. Nah, cuman perbedaannya nanti dari segi tampilannya akan berbeda dengan tampilan yang di konsol. Ini ada tampilan berupa graphic user interface ya. Jadi ada input Java Swing ini digunakan untuk tampilan supaya di pemrogramannya itu bisa grafis ya, tampilan grafis, tidak hanya berbasis teks saja. Juga ada tampilan utamanya, misalkan kita bisa menggunakan show message dialog atau input dialog pada pemrograman Java-nya. Baik, supaya lebih paham lagi, kita lanjut saja ke video prakteknya. Kita buat dulu projectnya ya. Klik file, pilih new project, kemudian pilih Java, ininya Java application, pilih next. Kita beri nama projectnya project input data GUI ya, graphic user interface. Ininya create main class-nya dihapus centangnya, kemudian kita finish. Dan kita cek nama projectnya ada di bagian bawah, yaitu project input data GUI. Nah, ini. Dan kita klik kanan projectnya, pilih new, pilih Java Basic dulu. Kita buat nama projectnya, nama basicnya input underscore data underscore GUI. Untuk spasi kita tambahkan underscore ya, nggak boleh ada spasi untuk nama basic. Finish. Kita buat 4 buah latihan untuk GUI ini. Kita buat 4 Java kelasnya, dinama latihan 1 GUI. Kemudian latihan 1, kemudian finish. Dan kita buat 3 lagi. Klik Java Basic-nya, pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 2 underscore GUI 2. Finish. Dan yang ketiga, klik input datanya, pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 3 pesanan. Dan yang keempat, klik basic-nya, pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 4 underscore gaji karyawan. Baik, kita langsung saja ke latihan 1. Latihan 1 GUI-nya kita membutuhkan satu saja, yaitu import Java Swing. Import Java .swing JOption Pane. Baik, supaya cepat kita lihat kode program sebelumnya yang sudah dibuat. Kita copy dari baris 5 ini sampai baris 12, klik kanan, copy.
kemudian kita buka latihan satunya, tempatkan kursornya di bawah public dulu, kemudian klik kanan, paste. Baik, kita jelaskan kode programnya, kita lihat. Oke, yang di baris 7 di bawah basic kita masukkan Japak Swing Option Pane. Kelas ini yang kita butuhkan supaya input datanya bisa GUI atau Graphic User Interface ya. Kemudian di bawah baris 13-nya kita buat operasinya supaya si program dapat dipanggil. Ini operasi ya. Kemudian kita buat variabel dengan nama string tipe datanya, kemudian nama variabelnya adalah nama, isinya kosong ya, di dalam tanda petik. Kemudian kita inputkan, kita buat dulu sebuah kotak dialog yang isinya teksnya adalah silahkan masukkan nama Anda, dan isi inputan ini kita masukkan ke dalam variabel dengan nama variabel itu nama, sama dengan variabel yang ini, nama ya. Nah, kemudian hasil inputannya kita buat sebuah variabel dengan nama PSN ya, PSN, tipe datanya string. Kemudian dalam tipe data ini ada sebuah teks dengan nama halo, nama saya, spasi ya. Kemudian karakter, masukkan sebuah variabel plus nama, ini ngambil dari variabel nama ini hasil inputannya. Jadi misalkan di dalam kotak dialognya silahkan masukkan nama Anda, kamu ketikkan namanya misalkan Nick Casdi, maka akan muncul keterangannya di dalam variabel PSN ini adalah halo, nama saya Nick, di dalam, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama PSN. Dan di sini di baris 19 ditampilkan di dalam sebuah show message dialog, sebuah kotak dialog ya, menggunakan kelas Option Pane, dan isinya adalah variabel PSN yang mengambil dari sini. Baik, supaya lebih paham kita lihat hasilnya. Kita run file, kita klik kanan pada kode programnya, kemudian run file. Maka akan muncul show input dialognya ya. Nah, ini show input dialog seperti ini. Nah, ini show input dialog, ini tulisannya input. Nah, silahkan masukkan nama Anda, ini adalah karakter yang dimasukkan pada input dialognya, misalkan namanya adalah Andi Casdi. Ini bisa klik OK atau diketekan enter ya. Klik OK saja, kemudian akan muncul halo, nama saya Nick Casdi. Ini adalah show message dialog, tulisannya di sini tulisannya message ya. Oke, itu untuk inputan program yang pertama. Kita lanjut ke latihan yang kedua. Kita copy dulu input Japak Swing ini yang kita butuhkan supaya bisa input data secara Graphic User Interface atau GUI. Kita buka latihan 2-nya, kita copy dan paste di bawah paste-nya. Kemudian kita di latihan 2 ini kita kembangkan yang tadi awal inputnya cuma 1, kita tambahkan beberapa string atau tipe data. Ini kita copy dari baris 6 dari baris 5 sampai dengan baris 17. Kita copy. Kita tempatkan kursornya di bawah public class, kemudian kita pastekan. Baik, kita lihat kode programnya. Oke, yang pertama di baris 7 sama seperti latihan 1. Kita masukkan import Japak Swing Option Pane-nya untuk input data supaya bisa Graphic User Interface.
Kemudian di baris 13-nya kita membuat sebuah operasi supaya programnya bisa dipanggil. Dan di baris 14 kita membuat tipe data string dengan nama variabelnya itu nama, kelas, dan alamat. Pemisahnya menggunakan simbol koma. Kemudian di baris 17 ini kita buat 3 buah inputan, yaitu pertama silakan masukkan nama Anda, kemudian di dalam kotak show input dialog dimasukkan ke variabel nama, dan muncul lagi silakan masukkan kelas Anda di dalam kotak show input dialog dimasukkan ke variabel kelas, dan yang ini dimasukkan ke dalam variabel alamat. Kemudian kita di baris ke-20 kita buat sebuah variabel supaya 3 inputan ini kita masukkan ke dalam satu buah variabel dengan nama PSN, yaitu yang pertama nama saya, nama, kemudian jika pengen menambahkan string harus ditambahkan simbol plus ini supaya bisa membuat string yang baru itu koma saya kelas, kemudian variabelnya adalah mengambil dari inputan kelas, kemudian plus ini supaya bisa muncul variabel string yang ini, dan alamat dia mengambil ke variabel inputan alamat, dan hasilnya ditampilkan di dalam sebuah show message dialog. Dia mengambil variabel dari PSN ini, yaitu string PSN. Nanti munculnya cuma satu kotak show message dialog ya. Kita run file, klik kanan, run file. Maka akan muncul inputannya. Silakan masukkan namanya, misalkan Andi Casdi. Ini bisa di enterkan, akan berpindah. Masukkan kelasnya 11 RPL 1 atau bisa diklik OK nya. Masukkan alamatnya Ujung Jaya. Oke. Maka akan muncul, halo nama saya Nik Casdi, saya kelas 11 RPL 1, alamat saya Ujung Jaya. Jadi harus pakai spasi setelah kata saya supaya variabelnya terpisah ya dengan nama kata saya. Baik, itu untuk latihan 2 ya. Kita lanjut ke latihan 3 supaya lebih paham. Kita copy dulu import cepak swing ini, selalu ada untuk input data GUI nya. Kita copy, kita buka latihan 3 pesanan, tempatkan kursornya di bawah passkey, kita pastekan. Kita untuk latihan pesanan kita copy. Nah, ini lebih kompleks ya. Kalau tadi cuma tipe datanya hanya string saja, sekarang tambahkan tipe data integer dan tipe data double. Kita pastekan di bawah public class latihan 3. Baik, kita lihat kode programnya. Ya, yang pertama baris 7 sama seperti latihan 1 dan 2, harus ada kelas cepak swing Jobs panel untuk input data GUI nya. Kemudian di bawah di baris 13 kita buat metode sebuah operasi supaya programnya dapat dipanggil. Nah, di baris 14 sampai dengan baris 16 kita membuat 3 buah tipe data, itu string, integer, dan double. Masing-masing ada variabelnya. Yang ini adalah nama underscore makanan, jadi kalau nama variabelnya ada 2 kata bisa menambahkan underscore untuk pemisahnya. Kemudian yang integer adalah jumlah underscore makanan, dan double ya harga underscore makanan, dan total underscore bayar. Untuk pemisahnya pakai koma jika tipe datanya sama. Kemudian kita inputkan di baris 19 untuk variabel nama makanan, masukkan nama pesanan makanan Anda di dalam show input dialog ke variabel, masukin ke dalam variabel namanya nama underscore makanan. Nah, untuk tipe data jumlah makanan ini karena tipe datanya integer,
maka di sini harus ditambahkan konversi dari string ke integer, yaitu menambahkan integer titik parse integer. Dimasukkan jumlah pesanannya, ada kotak dialognya, nanti dikonversi dulu ke tipe data integer, nanti baru dimasukin ke dalam variabel namanya adalah jumlah underscore makanan. Nah, kemudian untuk harga makanan, karena tipe datanya double, maka di sini harus konversinya dari string ke double, menggunakan double pass double, masukin ke dalam tipe data namanya harga makanan. Kemudian untuk total bayar, karena jumlah dan harga ini sudah tipe datanya angka, maka bisa dimasukin ke dalam rumus, yaitu total bayar sama dengan jumlah makanan dikali, untuk kali ini menggunakan simbolnya bintang, dikali harga makanan. Nah, kemudian di dalam masukin ke dalam sebuah tipe data string, dikonversi lagi dari angka menjadi string. Nama makanan saya dia mengambil ke nama variabel nama makanan, tanda plus untuk variabel jumlah koma pesanan, kemudian tambahkan variabel namanya jumlah makanan di hasil inputan jumlah makanan, dan harga makanan dia ngambil ke inputan harga makanan, sedangkan total bayar dia ngambil ke variabel total bayar dari rumus yang sudah dimasukkan, itu jumlah makanan dikali harga makanan. Kemudian hasilnya ditampilkan di dalam sebuah show message dialog, dan variabelnya kita ambil PSN, yaitu dari string PSN. Nah, kita coba programnya di kanan run file. Baik, kita lihat hasil inputannya. Yang pertama, silakan masukkan pesanan makanan anak, misalkannya bala-bala. Masukkan hak jumlah pesanannya pada pesan 5. Harga bala-bala misalkan 1000. Maka nama makanan saya bala-bala, jumlah pesanannya 5, harga setiap makanannya adalah 1000, dan total pembayarannya adalah 5 dikali 1000 adalah 5000. Baik, itu untuk latihan 4. Kita lihat di latihan 4 untuk gaji karyawan yang lebih kompleks ya. Kita copy dulu input cepak swingnya di option pane, kita copy ke latihan 4 gaji karyawan, kita pastekan. Oke, untuk latihan 4 ini lebih kompleks ya dan lebih beragam. Kita ke gaji, kita copy dari baris 5 sampai dengan baris 25, kita copy, kita buka input gaji, kita paste. Baik, kita lihat pada program. Oke, di baris 6, yang pertama baris 6, kita sama seperti latihan 1, 2, dan 3, menggunakan input cepak swing di option pane untuk input data secara GUI. Kemudian kita ke baris 13, kita membuat operasi sebuah metode supaya isi programnya dapat dijalankan atau dipanggil ketika di run file. Kemudian di baris 14 dan 15 kita membuat tipe data yang kita butuhkan, yaitu yang pertama kita butuhkan tipe data string untuk nama karyawan karena inputannya hanya nama ya. Dan gaji pokoknya kita tetapkan, misalkan gaji pokoknya adalah 3 juta. Kemudian kita membutuhkan variabel jumlah anak, tunjangan anak, jumlah lembur, tunjangan lembur, jumlah hari, tunjangan makan, dan
total gaji. Pemisahnya pakai tanda koma. Jika ada spasi menggunakan garis bawah atau underscore. Kita yang butuhkan untuk inputan ini yang pertama adalah nama karyawan, jumlah anak, jumlah hari, dan jumlah lemburnya. Nanti sisanya kita masukin ke dalam sebuah rumus. Untuk nama karyawan, karena tipe datanya string, masukkan nama lengkap Anda, maka cukup tampilkan input dialognya, masukin ke dalam variabel dengan nama karyawan. Sedangkan untuk jumlah anak, masukin jumlah anaknya, tampilkan di kotak dialog. Nah, ini karena tipe datanya double, maka harus dikonversi ke double pas double. Kemudian untuk jumlah hari, sama tipe datanya double, maka harus dikonversi juga ke double pas double, masukin ke dalam variabel namanya jumlah hari. Dan untuk lembur, dikonversi juga ke double pas double, masukin ke dalam variabel namanya jumlah lembur. Nah, sisanya kita masukin ke dalam rumus. Untuk tunjangan anak, perhitungannya adalah gaji pokok dikali 0,05 dikali jumlah anak. Misalkan anaknya 2, maka dikali gaji pokoknya dikali 0,05 ya. Kemudian untuk tunjangan lembur, rumusnya adalah gaji pokok dikali 0,05 dikali jumlah lemburnya berapa jam gitu ya. Kemudian untuk tunjangan makan kita 15.000 dikali jumlah hari ya. Dan total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan anak tambah tunjangan tunjangan lembur ya, dan tunjangan makan. Maka kita panggil hasilnya masukin ke dalam sebuah variabel namanya PSN, nama karyawannya nama karyawan, tunjangan anaknya tunjangan anak, tunjangan lembur masukin tunjangan lembur, dan tunjangan makan masukin ke variabel tunjangan makan, dan total gaji masukin ke variabel total gaji. Dan pemanggilannya cukup di dalam satu kotak dialog saja. Kita panggil nama variabelnya PSN berdasarkan string PSN ini. Kita coba langsung saja kita run file. Masukin nama lengkapnya Andi Casti. Masukkan jumlah anaknya misalkan 2, masukin jumlah harinya misalkan 20, dan masukin jumlah jam lemburnya misalkan 10. Maka hasilnya adalah nama karyawannya Andi Casti, tunjangan anaknya adalah 300.000, tunjangan lemburnya adalah 1.500.000, dan tunjangan makannya adalah 300.000, dan total gajinya adalah 5.100.000. Baik, mungkin itu saja untuk latihan input data menggunakan input GUI ya, menggunakan kelas yaitu Webpack Swing G-Option Planet. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi di pertemuan ke-7 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.